Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita kembali di tengah semester lanjutan dari semester 1. Nah, kalau sebelumnya kita belajar tentang seni rupa di bab 1, 2, 9, dan 10. Sekarang kita akan masuk kepada seni musik. Seni musik pada bab 3, 4, 11, ya, 11 dan 12. Jadi 4 bab yang akan kita pelajari. Nah, kalau memang bisa kita selesaikan 4 bab, kita belajar 4 bab, tapi kalau memang tidak bisa mencukupi waktunya, kita hanya belajar 3 bab. Oke ya teman-teman. Nah, di bab 2 kali pembelajaran, ini kita belajar bab 3, dari 2 kali kita tidak bisa Zoom. Nah, hari ini Miss Anti akan menjelaskan materi. Tentu saja balik lagi ke bab 3, masih di bab 3 tentang penjelasan materi. Karena pastinya kalian nggak ngerti, Miss, apa sih itu unisono, menyanyi dengan satu suara. Saya bingung, Miss, apa itu. Nah, sekarang Miss Anti jelaskan ya. Jadi hari ini Miss Santi hanya akan menjelaskan materi bab 3. Minggu depan baru kita akan memasuki bab selanjutnya. Untuk latihan dan nilai Miss Santi sudah ambil dari tugas kalian. Menyanyikan lagu dan tugas yang Miss Santi kasih minggu lalu. Nah, sekarang Miss Santi jelaskan dulu ya. Yang belum tugasnya segera kirim supaya ada nilainya. Oke, Miss Anti share screen. Kita akan belajar tentang ada gambarnya siapa itu? Tunggu ya. Ini dia bab 3 menyanyi dengan satu suara. Ini materi yang sudah Miss Anti kirim ke kalian di e-learning. Sekarang Miss Anti akan menjelaskannya. Oke, sambil kita menunggu satu teman lagi, Kevin. Oke, perhatikan ya teman-teman. Judulnya adalah menyanyi dengan satu suara. Dalam menyanyi dengan satu suara ini, kita akan belajar tentang pernafasan. Pernafasan yang baik saat kita bernyanyi. Kemudian kita akan belajar tentang istilah-istilah dalam bernyanyi seperti pasering, oke Kevin datang, intonasi dan artikulasi. Kemudian teknik pernapasan dan teknik vokal, bagaimana cara bernyanyi dengan baik. Oke. Di sini kita diharapkan untuk bisa mengidentifikasi keragaman lagu dan musik daerah sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi kita fokus pada lagu-lagu daerah, bukan lagu-lagu mancanegara atau lagu pop atau lagu yang lainnya. Itu akan tetap kita pelajari, lagu-lagu nasional, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara kita akan pelajari di kelas 8 dan kelas 9. Bahkan di kelas 9 kalian akan belajar lagu-lagu luar seperti daerah India, daerah Cina, Korea, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita fokus ke musik daerah ya. Lalu mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah. Dari sini Miss Santi nanti akan menyuruh kan Miss Santi sudah suruh kalian menyanyikan beberapa lagu yang ada di dalam materi. Kemudian kalian menyebutkan itu dari daerah mana. Nyanyikan lagu dengan pelatihan teknik vokal sesuai dengan gaya lagu serta isinya, mengkomunikasikan penampilan penyanyi lagu daerah secara lisan. Jadi gayanya seperti apa? Oke. Itu dia. Nah, apa sih itu menyanyi? Menyanyi merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja. Jadi semua orang bisa bernyanyi. Ya, semua orang bisa bernyanyi. Menyanyi jenis ini disebut dengan bernyanyi perseorangan. Nanti tahu kalian paling sering bernyanyi di kamar mandi. Kenapa di kamar mandi orang sering bernyanyi? Karena saat di kamar mandi suara kita bagus. Suara kita bulat karena kondisi kamar mandi yang suaranya jadi bulat, tidak pecah. Jadi makanya saat di kamar mandi itu suara kita bagus.
Menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan seorang diri, tapi dilakukan oleh sekelompok orang dengan satu suara. Dan saat menyanyi unisono dibutuhkan kerjasama dan saling peduli sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Nah, ini dia beberapa lagu dari Sabang sampai Merauke. Pasti kalian sudah tahu ya, dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau. Nah, kemudian ini dia, bernyanyi secara unisono. Seperti apa sih bernyanyi secara unisono? Warisan budaya Indonesia ada beraneka ragam. Lagu-lagu daerah juga banyak banget merupakan kekayaan warisan budaya Indonesia. Setiap daerah punya lagu daerah masing-masing, bahkan ada yang lebih dari satu, banyak lagu daerahnya. Warisan budaya Indonesia dikelompokkan menjadi ada warisan alam, cagar alam, atau situs, dan karya tidak benda. Karya tidak benda salah satunya adalah tarian dan musik tadi, lagu daerah. Warisan budaya telah diakui dunia, UNESCO antara lain Taman Nasional Ujung Kulon Banten, Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Leuser di Aceh, Candi Borobudur, Prambanan, dan banyak lagi yang warisan budaya Indonesia yang sudah diakui di luar negeri. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Lagu daerah yang merupakan warisan daerah dapat dinyanyikan secara unisono. Jadi, menyanyi unisono itu adalah kita bernyanyi tanpa bagi suara. Tanpa ada yang suara satu, suara dua, atau suara tiga. Sorry, tanpa ada suara dua atau suara tiga. Jadi kita hanya bernyanyi dengan nada satu atau nada pokok. Contohnya, ini ya, Miss Santi kasih lihat videonya si Nita, boleh ya Nita ya? Nggak apa-apa loh, nggak usah malu-malu loh. Miss Santi buka dulu videonya Nita dulu. Mana dia ya? Kalian ketawa, kalian seneng deh, bukan video kalian yang ditampilin ya. Wait ya, Miss Santi belum share screen. Oke, kita perhatikan. Ini namanya bernyanyi dengan satu suara, jadi hanya nada pokok saja. Oke, berjajar pulau-pulau, nyambung-menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Jadi tuh. Loh, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ini kenapa menghilang dia, putus dia. Oke. Jadi, waktu tadi Miss Anti ikut bernyanyi bersama Nita, nadanya sama kan? Jadi Miss Anti nggak pakai suara dua atau suara tiga. Miss Anti nggak nyanyi dengan suara dua atau suara tiga. Suara dua itu satu oktav, satu tingkat di bawah suara satu. Jadi lebih rendah. Nah, kalau suara tiga, satu oktav di atas suara satu. Jadi lebih tinggi. Nah, kalian pernah lihat vokal grup kan? Vokal grup itu dia nyanyi bareng-bareng, tapi loh, Miss Santi belum admit Kevin ya? Atau Kevin keluar lagi? Tadi Miss Santi udah admit. Nah, jadi kalau kalian bernyanyi, gunakan nada aslinya. Ya, itu yang disebut bernyanyi satu suara. Nah, kenapa dibilang bernyanyi unisono? Karena banyak orang tapi menyanyinya tidak dibagi-bagi, hanya satu suara. Walaupun banyak orang yang bernyanyi. Tunggu dulu, coba Miss Anti carikan lagu yang ngerti ya? Bernyanyi unisono itu kalian nyanyi sama-sama, rame-rame, tapi
satu nada. Tidak ada yang suara satu, tidak ada suara dua, tidak ada yang suara lebih tinggi, tidak ada suara yang lebih rendah. Mengerti teman-teman? Miss. Mengerti ya? Mengerti, Miss. Jadi seperti Mengerti, itu. Miss. Oke, coba kita. Miss Santi mau kasih lihat kalian nyanyi yang bukan unisono ya. Yang nyanyi bukan unisono. Oke. Sebentar, Miss Santi ini dia yang tidak unisono. Jadi dia nyanyi dengan suaranya. Oke, kita langsung. Mic-nya mati. Tunggu ya. Ini bukan unisono ya. We were young, questions in the world. We were the one, teacher wouldn't come. We were proud of each other. Cause we were all Nadanya berbeda. kids, did their own thing. I was on the outside, suara always satu. looking in. Yeah, I was up, but I wasn't. Suara So tiga. never really Lebih cared tinggi. if I Suara tiga yang wasn't. cowok ini. We all needed someone. Ini suara satu. Gets you like no one else right when you need Ini suara satu ya. we all need a soul to rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and the lows. I'm not gonna make it alone, la 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 la. I'm not gonna make it alone, la 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 la. Then I saw your face, your forgiving eyes, Suara looking back satu, at me teman-teman. from the other side, like you Nah, ini understood lebih me. tinggi dari suara satu. And I'm never letting you go. Itu suara tiga ya. Ini suara satu yang rame-rame. Namanya unisono. Nah, yang di belakang tinggi itu suara tiga. Ada suara tengahnya yang suaranya rendah. Yang cowok di belakang ini yang tinggi itu dia suara dua. Jadi suaranya lebih rendah. Nah, ini ada suara dua rendah. Yang tinggi itu suara tiga. We all needed someone who gets you like no one else right when you need it the most. We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and the lows. I'm not gonna make it alone, la 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 la. Nah, ini suara tiga teman-teman improvisasi lebih tinggi. Nah, ini rendah suara dua. Dia suara dua. Nah, ini suara tiga. Diambil tinggi. Oke. Nah, mengerti teman-teman? Jadi, tunggu dulu. Kenapa ini nyala lagi? Oke. Oh. Mana dia ini? Wait. Yes. Oke. Sorry teman-teman, aku belum keluar. Oke, sip. Ya. Jadi unisono itu tanpa suara dua atau tanpa suara tiga, rame-rame nyanyi satu suara. Ngerti ya? Dapat ya? Itu yang disebut unisono, bernyanyi satu suara, rame-rame tanpa ada yang tinggi,
nada tinggi, suara yang tinggi tanpa ada suara rendah. Tadi kan kita lihat ya, ada yang bersuara 2, yang cowok tinggi di belakang itu dia suara 2, dia rendah, lebih rendah dari nada aslinya. Terus yang cewek yang leading, yang tadi di depan itu tadi dia langsung ambil suara 3, lebih tinggi dari lagunya, nada dalam suara lagunya, nada dasarnya. Nah, itu disebut suara 3. Nah, jadi menyanyi unisono itu bernyanyi dengan satu suara nada satu nada lagu. Jadi yang biasa kalian nyanyikan itu namanya nada 1, suara 1. Tanpa improvisasi atau tanpa suara 2 atau suara 3. Bisa dimengerti teman-teman? Clear ya? Nanti lanjut lagi materinya ya. Itu inti dari pembelajaran kita. Kalian harus bisa membedakan mana yang bernyanyi unisono sama mana yang bernyanyi vokal group. Kalau tadi itu namanya vokal group. Jadi dia bernyanyi dalam kelompok dan membagi-bagi suara. Jadi bagi suara. Ada suara 1, suara 2, suara 3. Ada juga suara 4. 4 itu lebih rendah lagi. Oke, ini adalah lagu Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan. Angin mamiri ku pasang, pitujui tontong ana, tu sarua tak lupa. Nah, ini suara 1 ya. Ea ue, memangurani. Tutenaya parisinai. Itu suara 1. Jadi saat kita bernyanyi rame-rame dengan satu suara itu saja, itu yang disebut bernyanyi satu suara. Oke, ini ada beberapa lagu daerah lagi. Kalian bisa pilih yang mana saja nanti saat kalian nyanyikan. Boleh juga lagu-lagu kebangsaan seperti yang ada di materi. Nah, sekarang teknik vokal dan organ suara manusia. Teknik vokal, jadi dalam istilah-istilah kalau kita nonton Indonesia Mencari Bakat, IMB, atau kita nonton Indonesian Idol, biasanya selalu ada istilah intonasinya nggak tepat, atau artikulasinya kurang, atau pitch control. Biasanya jurinya ngomong gitu kan, apa sih artinya? Jadi artikulasi itu adalah pengucapan kata saat kita bernyanyi. Jadi waktu kita bernyanyi, pengucapan kata itu harus jelas. Jangan seperti orang kumur-kumur, orang nggak bisa dengar. Sebenarnya kamu nyanyi ngomong apa sih? Jadi harus clear. Harus clear kamu ngomong apa. Apalagi kalau kamu ngomong bernyanyi dalam bahasa lain, bahasa Inggris atau bahasa lain, tapi artikulasinya tidak jelas, nah itu tidak bagus. Jadi kalau kalian ikut Indonesian Idol, ikut acara-acara lomba nyanyi, kalian harus memiliki artikulasi atau pengucapan kata dari lagu dengan tepat. Oke? Bapakku datang padamu. Jadi jelas kata per kata. Bapakku datang padamu, nggak jelas ngomong apa. Nyanyi nggak jelas ngomong apa, itu sudah salah. Ya? Oke, nggak usah digaya-gayain. Jadi Tuhan, jadi Tuhan, kumohon Tuhan, itu salah. Itu nggak benar. Itu malah tidak bagus. Saat kita bernyanyi, kata demi kata harus jelas supaya orang yang mendengar lagu kita mendapat pesan yang sesuai dengan yang kita nyanyikan. Jadi pesannya harus sampai, karena lagu itu adalah pesan seseorang atau isi hati seseorang yang ingin disampaikan. Oke ya, frasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang benar. Jadi waktu bernyanyi, penggalan kalimatnya harus tepat supaya lagunya benar. Lagu keluarga
kerajaan Allah. Nah, biasa dipanggil keluarga kera. Nah, kalau kamu nyanyi pemenggalannya salah, artinya juga beda loh. Jadi kalau bernyanyi penggalan katanya harus tepat. Jangan salah. Apa ya contohnya? Nanti deh, nanti masih belum dapat contohnya. Kemudian intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Jadi kalau nadanya tinggi banget, kita kira-kira nggak nyampe, pakai falsetto atau suara dalam, suara palsu. Kayak misalnya, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu. Mu-nya Misanti nggak nyampe, makanya Misanti pakai falsetto. Atas kasih anugerahmu. Jadi kita masukin jadi falsetto supaya nadanya tepat. Kalau mu-nya kita pakai tinggi tapi nggak nyampe, suara kita nggak nyampe, nanti nadanya jadi fals. Oke ya. Jadi kalau intonasi itu tinggi rendah nada yang harus tepat pada lagu. Kalau nggak tepat namanya fals, suaranya jadi jelek. Orang jadi, aduh fals suaranya gitu. Oke, itu tadi 3 istilah, artikulasi, frasering atau penggalan kata, dan intonasi harus tepat. Kemudian teknik pernapasan. Yuk, waktunya biar nggak terlalu panjang. Pernapasan itu ada 3. Saat kita bernyanyi, pernapasan dada. Pernapasan dada itu berarti yang mengembung atau membesar. Kalau kalian nyanyi, yang membesar itu bagian dada. Coba tarik nafas. Waktu kalian tarik nafas, yang besar itu dada kalian membusung, itu artinya pernapasan dada. Kemudian, pernapasan perut. Pernapasan perut itu waktu kita bernafas mau nyanyi, yang mengembung perut kita. Perutnya mengembung, dadanya kempes. Itu pernapasan perut. Nah, kalau kita nyanyi gunakan pernapasan dada atau perut, kita megeh-megeh atau ngos-ngosan karena nafasnya cepat habis. Jadi yang paling tepat waktu bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma itu adalah rongga yang ada di antara dada dan perut. Jadi saat kita bernafas, yang mengembung itu dua-duanya, perut dan dada. Nah, ciri-cirinya kalau kalian mau tahu bahwa kalian sudah menggunakan nafas yang benar adalah kondisi perut itu keras. Perut kita menegang, keras. Jadi kalau kita pukul perut kita, tidak sakit. Karena kita mengunci gitu. Ototnya mengunci. Nah itu, kalau sudah seperti itu, berarti kalian sudah menggunakan pernafasan diafragma yang benar. Dan nafas kalian tidak akan cepat habis. Karena dia menyimpan udara di dada dan di perut. Ya, kemarin-kemarin itu ada lagunya si yang Mr. Snow, Kosan Snow, gimana lagunya ya? Si siapa itu? Dia itu kan panjang banget lagunya dan itu banyak orang menyanyikan lagu itu, tantangan challenge menyanyikan lagu itu dengan satu kali nafas. Kenapa bisa menyanyikan lagu sepanjang itu dengan 1 kali nafas? Karena dia menggunakan pernafasan diafragma yang tepat. Jadi dia bisa mengirit nafas yang keluar. Jadi dia bisa lagunya, gimana sih lagunya? Misalnya kok jadi lupa. Nah, nyanyi lagu itu, kalian mau melatih pernapasan diafragma, nyanyi lagu itu. Bagaimana supaya satu nafas
kalian bisa bertahan. Itu latihan yang paling tepat untuk pernapasan diafragma. Coba deh kalau mau latihan bernyanyi dengan baik menggunakan pernapasan diafragma. Lagunya lupa namanya. Cewek yang rambutnya hitam putih tuh. Oke, itu dia. Dan ini latihan vokal dapat dilakukan sambil bernyanyi, yaitu melakukan eksplorasi model lagu. Kalian cari lagu yang paling tepat untuk latihan, kemudian kalian nyanyikan lagu tersebut dengan nada yang naik turun. Nah, nanti kalian akan berlatih melatih vokal kalian, itu akan melatih vokal kalian dan mengajar kalian untuk bisa bernyanyi dengan baik. Ini lagu Apuse. Pasti semua tahu ya, Apuse. Apuse kokondao, yarabe sorendoreri, uflenso baninema, baki pase. Apuse kokondao, yarabe sorendoreri, Guflenso baninema baki pase arafabie aswara kuat arafabie aswara kuat. Nah, itu lagu Apuse. Ada nyanyian Pulau apa lagi? Tanah air. Oh, bukan, salah. Aku lupa lagunya itu. Halo Halo Bandung bisa. Nah, itu dia tentang bernyanyi satu suara. Jadi inti dari materi ini adalah yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan bernyanyi unisono. Kalian harus bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan bernyanyi unisono, yaitu bernyanyi dalam kelompok tapi dengan satu suara. Oke ya, bernyanyi unisono adalah bernyanyi berkelompok tapi dengan satu suara. Tidak seperti yang video yang Miss Anti tampilkan tadi, ada suara 2, ada suara 3, ada improvisasi. Nah, itu bukan unisono. Unisono itu rame-rame tapi satu suara. Kemudian istilah-istilah dalam vokal. Artikulasi, prasering, intonasi kalian harus tahu. Kemudian pernapasan. Ada berapa jenis pernapasan? Jelaskan masing-masing apa itu pernapasan dada, apa itu pernapasan perut, apa itu pernapasan diafragma, mana pernapasan yang paling baik untuk bernyanyi. Tuh, hanya itu inti dari materi kita. Oke, sudah 30 menit. Miss Anti cukupkan sekian supaya tidak lama-lama. Hari ini tidak ada tugas, kalian Miss Anti nggak kasih tugas. Minggu depan kita akan masuk ke bab 4. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada kita tutup. Tidak, Miss. Oke ya, mengerti ya apa itu. Jadi intinya itu, apa itu unisono kalian harus ngerti, istilah-istilah dalam lagu kalian harus bisa menjelaskan, dan pernapasan yang baik untuk bernyanyi. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini. Siapa yang pimpin doa? Tadi kita lupa berdoa. Nah, sekarang kan udah terakhir ya, pembelajaran terakhir. Siapa pimpin doa? Silakan teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Oke, hadir semua kecuali Karis. Siapa yang pimpin doa? Tidak ada yang pimpin doa tadi? Piket. Siapa piket, Nak? Ada yang piket kah? Karis ya? Saya, Miss. Oh, saya. Oke, silakan pimpin doa, Nak. Arjun ya? Oke. Tunggu ya teman-teman, Arjun lagi nge-lag. Baik, Miss. Ya, silakan Arjun. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Dari pagi hingga menjelang siang ini Tuhan, Kau masih memberkati kami Tuhan, dan
memberi kami hikmat dan didikan Tuhan, dan berkati kami Tuhan supaya ajaran yang diberikan oleh guru-guru Tuhan supaya bisa masuk dalam otak kami Tuhan, dan juga bisa mempelajarinya juga Tuhan, dan juga berkati kami Tuhan supaya ntar lagi kami selesai termasuk Tuhan sebentar Tuhan. Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima Amin. kasih Arjun. Terima Terima kasih, kasih Miss. teman-teman Miss. sudah belajar dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Thank you, Miss. Thank you, Miss. God bless you, Miss. Tuhan